Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Dwi Sabrina Putri. NPM saya 243024. Saya di sini akan mempresentasikan hasil PPT yang sudah saya buat yang berjudul Alur Pajak, Perhitungan, Pembayaran, dan Pelaporan. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang 1. Definisi dan fungsi pajak, 2. Alur umum proses perpajakan, 3. Perhitungan pajak, PPh dan PPN, 4. Pembayaran pajak, 5. Laporan pajak, 6. Risiko ketidakpatuhan dan sanksi, dan yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dan fungsi pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib dari individu maupun badan hukum kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung. Fungsi pajak mencakup fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi pemerataan, dan fungsi stabilisasi ekonomi. Yang kedua, tentang alur umum proses perpajakan. Proses perpajakan secara umum terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu perhitungan pajak, pembayaran pajak, laporan pajak. Setiap tahapan ini memiliki prosedur, batas waktu, dan ketentuan yang berbeda tergantung pada jenis pajak dan status wajib pajak. Yang ketiga, penghitungan pajak PPh dan PPN. Tahap awal dalam kewajiban perpajakan adalah penghitungan. Wajib pajak harus 1. Mengidentifikasikan objek pajak, 2. Menghitung penghasilan kena pajak PKP untuk PPh atau dasar pengenaan pajak DPP untuk PPN. Yang ketiga, menerapkan tarif pajak sesuai ketentuan progresif untuk PPh OP, flat untuk PPh badan, dan tarif 11% untuk PPN. Yang keempat, mengurangi kredit pajak dan memperhitungkan pajak yang telah dipotong atau dipungut pihak lain. Yang keempat, tentang pembayaran pajak. Pembayaran pajak dilakukan setelah pajak terutang dihitung. Mekanisme umum, kode billing dibuat melalui DJP online atau aplikasi mitra. Pembayaran dilakukan via bank, ATM, mobile banking, atau internet banking. Batas waktu pembayaran tergantung jenis pajak. PPh final maksimal 15 bulan berikutnya. PPN maksimal 15 bulan berikutnya. SPT tahunan OP 31 Maret. SPT tahunan badan 30 April. Yang kelima, pelaporan pajak. Setelah pembayaran, wajib pajak wajib melaporkan kewajiban pajaknya. SPT masa untuk PPh 21, 23, 25 PPN. SPT tahunan untuk PPh orang pribadi dan badan. Pelaporan dilakukan melalui DJP online, e-filing, e-form, atau e-SPT. Bukti pelaporan berupa BPE, bukti penerimaan elektronik, dan NTTE. Yang keenam, risiko ketidakpatuhan dan sanksi. Wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakan dapat dikenakan sanksi. 1. Denda administrasi atas keterlambatan pembayaran atau pelaporan. 2. Bunga atas kekurangan bayar. 3. Sanksi pidana bagi tindakan penghindaran atau penggelapan pajak. 4. Sanksi ini diatur dalam UU KUP dan dapat berdampak signifikan secara hukum dan finansial. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari PPT yang saya buat adalah penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak merupakan kewajiban utama setiap wajib pajak di Indonesia. Melalui kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan perpajakan, individu dan badan turut berkontribusi dalam pembangunan negara. Pemanfaatan sistem DJP online sangat dianjurkan untuk efisiensi dan akurasi pelaporan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.